Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan kajian tafsir surat Al-Hasyr, surat yang ke-59. Pada siang hari ini masuk kepada ayat yang ke-13 kalau tidak salah, halaman 547, ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Yuk, dua balik bu, tiga balik salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. La yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Mari kita terjemahkan dulu. La antum, sungguh antum kamu, asyaddu rahbah, lebih sangat rahbah, lebih sangat mereka takuti, fi sudurihim, dalam hati mereka, minallah, daripada Allah. Zalika, yang demikian itu, bi annahum, karena bahwasanya mereka qaumul la yafqahun, kaum yang tidak memahami, tidak mengerti. La yuqatilunakum jami'a, tidak mereka akan memerangimu jami'ah, secara bersama-sama, illa fi quram muhassanah, melainkan di negeri-negeri muhassanah, yang berbenteng, atau min wara'i judur, atau dari balik tembok, wara' belakang, balik tembok, belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadidun, permusuhan sesama mereka syadidun, sangat hebat. Tahsabuhum jami'a, engkau mengira mereka jami'a, bersatu. Wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka syatta, saling terpecah belah, bercerai-berai. Dzalika, demikian itu, bi annahum, karena bahwasanya mereka qaumul la yaqilun, kaum yang tidak memfungsikan akal sehat mereka.
Baiklah, dalam ayat yang lalu, tepatnya semenjak ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara sikap dan sifat daripada orang-orang munafik adalah mereka sering berjanji tapi tidak satu pun yang mereka tepati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka omongkan itu bertolak belakang dengan apa yang di hati mereka. Yang ketiga, mereka itu pandai kuciang berminyak air namanya. Pandai sekali berucap, berkata, menjanjikan berbagai macam janji. Termasuk dalam ayat ini mereka berjanji kepada ahlul kitab Yahudi untuk membantu, untuk menolong, dan akan setia. Mereka tidak tepati. Jangankan kepada orang mukmin yang jelas-jelas mereka antipati, benci sangat, sedangkan sesama kafir saja mereka sudah begitu, apalagi kepada orang mukmin. Kemudian dalam ayat ini, ayat ke-13, la antum, benar-benar kamu hai orang-orang mukmin. Ini zaman Nabi ke? Sungguh benar-benar kamu antum asyaddu rahbah. Orang-orang munafik itu, kamu ini lebih mereka takuti di dalam hati mereka. Jauh lebih takut mereka kepada Allah. Kenapa begitu? Pertama, kaum mukminin itu beraninya karena benar. Kaum mukminin itu tidak takut mati. Bahkan mereka mau mati demi agama Allah. Karena puncak pengorbanan mereka adalah nyawa. Ini yang tidak ada di agama lain. Itu yang tidak termakan di benak orang munafik. Apa yang menyebabkan orang mukmin berani? Apa yang mendorong mereka? Yang memotivasi mereka sehingga mereka tidak takut mati? Pertama, keyakinan mereka bahwa mati itu tidak pun perang, ya, tidak pun jihad, mati juga, di atas kasur mati juga. Kadang orang yang berniat mati di medan juang tidak mati sana, seperti Khalid bin Walid. Hampir setiap tubuhnya ada goresan, pedang, panah, tombak, dan parang. Setiap inci. Panglima perang yang luar biasa semenjak zaman Nabi lagi. Hampir selalu semua pertempuran, semua peperangan yang dikomandoinya sebagai panglima menang. Dia berkeinginan sangat mati di medan peperangan, tapi dia mati di kasur. Di keyakinan itu.
Mereka tuh beraninya bukan berani babi. Beraninya ada alasannya. Karena yang mereka perjuangkan itu adalah al-haq, agama Allah. Dan Allah telah membeli nyawa mereka dengan surga. Hal itu yang di luar benak orang-orang kafir atau makan di kepalanya. Sehingga melihat keberanian kaum mukmin dulu, sekarang ya juga, tapi dululah di zaman Nabi mereka keder. Ada orang yang sedang makan korma di tangannya. Lalu dia bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya menghambur ke medan juang itu Rasulullah, orang kan sedang perang sedang mulai berkecamuk, saya langsung menghambur ke sana Rasulullah, apa yang akan kuperoleh? Surga, kata Rasulullah. Langsung dibuangnya kormanya, menghambur ke situ. Ya ujungnya mati juga, kita kan mati juga ini. Ini kan menggambarkan beraninya surga katanya. Oh, lama betul korban menghambat saya masuk surga. Ibuannya korbannya ngembur. Bukan berani babi, dia perang dengan keahliannya. Tapi memang karena ajalnya sampai mati dia medan juang. Jadi orang-orang kafir itu berperang takut mati. Kalau orang mukmin berperang mencari mati. Matinya mati syahid fi sabilillah. Kalau mereka dalam kebenaran, dan pasti mereka benar-benar dalam kebenaran, apapun yang terjadi bagi mereka surga ujungnya. Ditembak, mau ditembaklah, terserahlah. Nah, yang mereka perjuangkan itu bukan diri mereka, agama Allah. Kalau si kafir memperjuangkan diri mereka, pangkat mereka, jabatan mereka, gaji mereka, kedudukan mereka, gitu. Jadi secara lahiriah mereka lebih takut kepada orang mukmin dibanding daripada Allah, karena mereka tidak percaya kepada Allah. Munafik mana beriman kepada Allah. Dalam hati mereka, dalam dada mereka itu, antum, kamu itu, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang mukmin, lebih ditakuti mereka. Apakah dia munafik atau Yahudi atau kafirin, sama saja. Munafik tidak beriman, Yahudi jelas cinta dunia, orang kafir jelas tidak percaya. Maka mereka lebih banyak takutnya kepada kamu daripada Allah. Ketakutan mereka itu bisababi annahum qaumun la ya'lamun qadra azmatallahi hatta yakhshawhu haqqa khasyati. Karena mereka tidak mengenal betapa keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kemahluran Allah, kemahatinggian Allah. Itu maka mereka tidak takut kepada Allah. Kenapa? Yang takut kepada Allah itu orang yang kenal Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah orang ulama, orang alim. Ulama di situ
para pakar-pakar tafsir menguraikan bukan ulama penceramah, bukan ustadz, bukan dai, bukan mubaligh, orang alim, orang yang mengenal, orang mengetahui, orang yang ma'rifahnya kepada Allah tinggi. Jadi bukan maksudnya para penceramah-penceramah, para pengkhotbah-pengkhotbah. Jamak daripada alim, ulama. Nah, insyaallah yang takut kepada Allah itu adalah ulama, alim. Kalau begitu, adakah penceramah yang tidak alim? Bisa jadi tidak alim dia tentang Allah, tidak dalam ma'rifahnya kepada Allah, atau pengkhotbah. Kalau ulama jelas dia alim, namanya ulama. Tapi siapa saja yang alim, yang mengenal Allah, yang ada ma'rifatullahnya kepada Allah, melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, melalui ayat-ayat Allah yang tertulis dan yang tidak tertulis, akan timbul khasyahnya. Apa khasyah? Takut. Takut yang muncul, takut yang timbul lantaran mengenal Allah. Nah, kan? Jadi makin kenal orang dengan Allah, kebesarannya, keagungannya, kemahatinggiannya, kemahaesaannya, kemahaperkasaannya, dan kemahamaan semuanya, maka rasa khasyahnya makin dalam. Khasyah. Orang munafik tidak kenal Allah. Orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka kenal Allah, tapi mereka lebih cinta dunia. Kenalnya Allah separuh-separuh pula. Orang kafir jelas mengingkari adanya Allah. Jadi mana ada takutnya kepada Allah. Jadi kamu itu, hai orang mukmin, lebih ditakuti mereka daripada Allah. Sebenarnya pada hakikatnya Allah lebih ditakuti. Allah lebih sangat ditakuti. Bukan lantaran kejamnya Allah, karena keagungan Allah. Kalau si munafik, si kafir takut kepada orang mukmin lantaran keberanian mereka, bukan lantaran kebesaran mereka, bukan lantaran keagungan mereka, ketinggian mereka, tidak, karena keberanian mereka. Karena ketidaktakutan orang mukmin itu mati. Takut kepada Allah itu bukan karena keberanian Allah, tapi karena kebesaran Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, keluhuran Allah. Maka tadi makin kenal orang dengan Allah, makin tumbuh rasa khasyahnya. Begitu seterusnya. Nah, jadi bagaimanapun kita menyebut Allah, mengingatkan Allah, mereka bukan takut, malah mereka ketika diingatkan Allah gusar, sakit hati, marah, mencela mereka. Ketika dibaca nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dicemehnya. Apalagi yang baca Allahu Akbar itu kadang-kadang tidak tepat. Asa untuk pemilu orang baca Allahu Akbar juga. Kalau saya termasuk orang yang tidak setuju. Hanya untuk memilih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu diarahkan ke mana dan kapan, di waktu apa, sedang apa, di mana. Jadi tidak bagus juga sedikit takbir kan. Karena ya kita juga yang salah. Jadi orang kafir itu begini. Jangankan takut kepada Allah, kesal mereka. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut nama Allah, kesal, isma'azat, kesal, dongkol hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat.
disebut nama asli Allah, senang dia. Yastabshirun dia. Kalau orang beriman disebut nama Allah, wajilat. Gemetar hati mereka. Senang mereka, suka mereka, dan tentram jiwa mereka. Kan begitu? Cuma takbir itu memang menggetarkan hati orang. Kalau dibaca pas, tepat, di waktunya, di keadaannya, di tempatnya. Ketika perang bergemuruh, Allahu Akbar. Itu membuat keder hati orang. Tapi sedikit-sedikit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir sedikit, takbir, itu tidak jelas takbir. Saya bukan anti Allahu Akbar, tapi ada tempatnya, ada waktunya, ada ketikanya. Karena sesama kita untuk apa? Takbir. Nah, kembali kita kepada yang tadi. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kenapa? Dzalika biannahum, yang demikian itu lantaran mereka qaumun la yafqahun. Kaum yang tidak faqih, tidak paham. Sebab kalau mereka faqih lah, faham lah, tentu Allah lah, Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak ditakuti dibandingkan apa siapa saja. Karena penguasa alam ini dia, raja alam ini dia yang berkuasa di atas segala sesuatunya. Jadi andaikan mereka paham, maka Allah lah yang lebih berhak ditakuti dari siapa saja. Tapi karena mereka kaum la yafqahun, kaum yang tidak paham, ya mereka takut kepada orang. Apakah kita juga kena sentilan dia ini? Ya tergantung kitanya. Kan tergantung kitanya. Kaum muslimin bisa jadi juga ada takut kepada makhluk dibanding dengan Allah. Kan bisa jadi. Tergantung kaum musliminnya sejauh mana imannya, sejauh mana makrifahnya kepada Allah, dan seterusnya. La yuqatilunakum jami'ah. Mereka itu yaitu orang-orang Yahudi dan orang munafik di masa Nabi. Karena peristiwanya di masa Nabi. Tentu juga akan terjadi hal yang sama. Jika Yahudi, jika munafik berhadapan langsung dengan orang-orang yang betul-betul beriman yang memperjuangkan agamanya. La yuqatilunakum, tidaklah mereka yuqatilunakum akan memerangi kamu jami'ah secara bersamaan. Berhadapan langsung, bersama-sama, basoso, mereka tidak akan memerangi kamu seperti itu. Illa fi quram muhassanah, melainkan mereka itu baru memerangi kamu ketika mereka berada di kota-kota yang berbenteng kuat. Muhassanah, benteng-benteng yang kuat, benteng-benteng yang kokoh, dan mereka berada di situ. Atau di balik pagar-pagar, tembok-tembok tinggi. Kalau dulu
kan tidak ada bombardir, ya kan? Tidak ada senjata yang bisa meluluh lantakkan gedung-gedung. Jadi kalau mereka telah bersembunyi saja di balik tembok, itu sebagai tameng. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kalau orang-orang beriman itu betul-betul mereka berjuang jihadnya fi sabilillah, dan jelas-jelas mereka itu berjihad, lalu mereka pergi berjihad didorong oleh keimanan mereka, semangat pengorbanan mereka, dan kecintaan mereka untuk meraih syahid, maka mereka tidak akan bisa berhadapan langsung. Ada ulama malah mencontohkan seperti di Israel sekarang. Mereka tidak mau berhadapan langsung. Mereka akan melindung di balik-balik tameng-tameng perisai mereka, menghadapi ketapel dan batu-batu. Jadi mereka juga keder menghadapi kaum muslimin yang ada di Palestina. Berani. Anak-anak kecil pun membawa batu lempar, bawa bom molotov, bawa ketapel. Berani. Tidak ada yang berani menghadapi mereka secara langsung. Apalagi zaman dulu yang memang tidak ada senapan, senjata api. Dulu langsung pedang atau tombak atau panah. Jadi mereka tidak mau berhadapan langsung. Nah, kalau kita bawa zaman sekarang, kenapa sekarang begini kaum muslimin? Ya, kaum muslimin itu entah sudah sampai kepada suatu masa di mana mereka hubud dunia wa karahiyatul maut. Mereka lebih cinta dunia, takut mati. Kalau sudah tiba masa itu, kaum muslimin itu diobok-obok, diacak-acak, sebagaimana orang-orang lapar menyantap hidangan makan yang sangat enak di meja makan. Baceronoh mereka makan di situ, karena sudah ada wahan. Apa itu wahan Rasulullah? Ya, hubud dunia. Kalian itu sudah teroroh dengan dunia ini, dan kalian takut mati, sehingga tidak ada yang ditakuti lagi. Nah, tidak ada yang ditakuti lagi. Cinta dunia itu kan dengan segala macam pernak-perniknya, hiasan dunia namanya, atau zahratul hayatid dunia, atau zinatul hayatid dunia, atau mata'ul hayatid dunia. Zinah perhiasan dunia, zahrah bunga-bunga dunia, mata kesenangan dunia. Demi itu, maka ketika itu orang sudah lemah. Apa itu? Bisa jabatan, bisa pangkat, bisa kedudukan, bisa posisi. Sehingga mereka lebih berharga bagi mereka itu daripada imannya. Mereka lebih mementingkan jalinan kerjasamanya dengan musuh-musuh dibanding dengan saudara sesama Islamnya. Kenapa begitu? Ini yang tadi, kepentingan dunianya. Yang mereka bela bukan kaum muslimin lagi, bukan saudara sesama muslim lagi. Al-muslimu akhul muslim, bukan itu lagi. Tapi yang mereka bela adalah kepentingan, karena mereka hubud dunia. Jangan sampai tergeser, jangan sampai mereka tidak dapat posisi jabatan. Ketika itu maka mereka sudah menomor sekiankan agama. Keimanan mereka sudah jauh down ke bawah. Bahkan ya, marilah kita lihat saja.
Kita lihat saja yang nampak di media-media, yang mengaku Muslim, yang mengaku orang-orang beriman, tapi mereka sudah ditimpa oleh wahan. Wahan itu dua saja, cinta dunia, takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena cinta dunia. Kalau sudah wahan, ya kamu seperti hidang lezat di tengah-tengah meja makan yang disantap demikian enaknya oleh orang yang sangat lapar. Takut tidak ada lagi mereka. Kamu banyak lah. Kamu bagaikan bui, banyak sekali. Tapi bisa diobok-obok, diacak-acak. Apakah sudah sampai kita di zaman itu, di negara kita ini atau tidak, kita tidak tahu. Tapi masih ada orang yang ditakuti. Baik per seorang person secara pribadi ataupun secara kelompok, masih ada ditakuti, digentari. Yang nak takut itu orang-orang munafik ini. Kaum muslimin yang berjiwa munafik, hipokrit, tidak takut. Digadaikannya. Jangankan pisat Sarawak, kadang iman ini digadainya. Kalau pisat Sarawak digadaikan pitih tidak dol. Ini yang digadaikannya adalah iman. Ya. Tidak menyebut, tidak menuding, tidak menunjuk. Tapi beginilah kenyataannya kalau orang hubud dunia karahiyatul maut. Namanya wahan. Di zaman Nabi dan zaman-zaman setelah mereka, bahkan kalau Indonesia sampai zaman berhadapan dengan Belanda. Betapa orang dengan bambu runcingnya tidak takut. Disuruh gentar Belanda. Nah, kenapa? Karena mereka punya modal. Di sini ayat la yuqatilunakum jami'ah. Si kafir, si Yahudi, si munafik tidak berani memerangi kamu secara bersama-sama. Kalau kamu memang betul-betul beriman. Betul-betul kamu yang kamu perjuangkan untuk kebenaran. Betul-betul kamu berjihad fi sabilillah. Betul-betul ikhlas. Tidak ada yang berani menghadapi kamu secara bersosok bersama-sama. Paling mereka berlindung di balik tameng, di balik perisai, di balik tang baja, di balik panser, di balik segala macam blokade. Bisa dipahami? Bisa sajalah. Ba'suhum bainahum syadid. Ba'sun, permusuhan ini. Permusuhan sesama mereka syadid, bersangatan. Ba'suhum itu pertentangan, perselisihan, dan peperangan antara mereka pun adalah lebih hebat lagi. Mereka menghadapi kaum muslimin satu, tapi mereka sendiri berselisih, pecah belah. Karena mereka juga bersaing. Yang menyatukan mereka hanya satu. Apa? Menghadapi kaum muslimin. Selebih itu tidak ada yang menyatukan mereka. Nah, mereka ramuak dalam. Jatuh keliki. Jatuh pepaya. Di luarnya masih utuh. Dalamnya sudah ramuak. Kenapa? Sesama mereka, ya munafik sesama munafik. Yahudi, Ahlul Kitab, kafir sama kafir. Sesama mereka juga ada syadid. Pertentang mereka sangat. Karena mereka tidak ada yang menyatukan mereka. Kalau kaum muslimin yang menyatukan mereka Islam, yang menyatukan mereka iman.
Walaupun masih sengeh, tapi mereka tetap disatukan oleh iman. Kiblat mereka masih satu. Nabi mereka satu. Yang mereka sembah satu. Biasa saja. Dianya kan punya hak, kita punya hak. Jadi, kaum muslimin itu disatukan oleh Islam. Disatukan oleh iman. Mereka punya nih satu pegangan, Al-Quran. Jadi selagi bukan santiang Jawa, santiang mana? Pakai santiang Jawa tu nak lama dah. Cayah sekaji ko. Patah semangat jadinya. Selagi kamu berpegang teguh dengan ini, kan itu Rasulullah. Nah, kamu tidak akan sesat, tidak akan pecah-pecah. Kita dengarlah, ada orang berkata, Aden kalau walaupun tidak sambayang mana, tapi kalau agama di ising-ising guang, ya tidak bisa ada. Mati umur, kan ada gitu. Sambayang ni tidak, dan puasa ni tidak. Tapi kalau agama dan kata gadai, ya tidak cerita. Mati kan umur aja. Begitu loh dah. Bagaimana itu? Dia mau mati demi agama, sementara ada orang yang mau menerakakannya. Karena ada pula kelompok muslimin yang suka menerakakan orang. Tahu menerakakan orang? Ya seketik sesalah itulah langsung sekali dinerakakan. Orang mau berperang, bertengkar agama, dia mau menerakakan orang. Ini dia. Nah, sementara si kafir, si munafik, si Yahudi ahli kitab, apa yang menyatukan mereka? Tidak ada. Kita kaum muslimin di kutub sana ada satu ikatan kita. Karena kaum muslimin itu kal jasadil wahid. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Atau kal bunyan, seperti satu bangunan, saling mengokohkan. Itu makanya ada orang Palestina, ada di Syria, ada di Rohingya, ada di mana lagi? Ada di Cina, kaum muslimin kita langsung sakit di sini. Kan kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Nah, geramannya sakit, semua tubuh juga sakit. Ya kan? Sakit. Nah, walaupun tidak ada hubungan apa-apa kita dengan orang di Tiongkok sana, atau di Burma sana, atau di Afrika sana, tapi karena ada Islam, kita langsung bergerak batin kita. Karena satu yang menyatukan. Ini yang tidak ada bagi mereka. Sehingga mereka walaupun bagaimanapun kompak mereka kaum muslimin, tapi sesama mereka juga ba'suhum bainahum syadid. Pertentangan, permusuhan, peperangan di antara mereka di dalamnya pun lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, karena tidak adanya kesatuan mereka. Mereka pecah, mereka bersaing, mereka beribut juga. Sedangkan kaum muslimin saja yang tanggung, yang kurang-kurang tanggung-tanggung iman Islamnya, mereka masih bisa bersaing. Apalagi orang yang tidak ada punya ikatan iman. Yakinlah mereka itu kayu tegak tapi keropos namanya. Tidak berisi. Nah, sebab pada dasarnya mereka punya rasa takut. Pada dasarnya mereka juga punya kepentingan, punya kemauan. Ini dia yang dipahami daripada ayat ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'ah. Tahsabu, engkau kira, engkau duga, engkau sangka mereka itu, ya Muhammad, mula-mula ke Nabi Muhammad,
Mereka tu jamiah, satu kompak bersama. Cik, di luar nomeang tu bahasa tu makanya cokeliki jatuh tu. Di luarnya masih utuh. Tapi sebenarnya qulubum syatta, hati mereka berpecah belah, bercerai-berai, saling sikut, saling hantam juga, saling berebut juga. Namanya syatta. Syatta. Pecah belah, bercerai-berai. Satu sama lain. Jadi engkau kira, tahsabu, engkau duga mereka itu satu. Satu jamaah utuh. Satu kelompok yang utuh. Sesama mereka, siapapun mereka, orang yang muslim itu, enggak. Kata Allah, yang tahu hati mereka, kan Allah yang megang hati mereka, yang mengendalikan hati mereka. Setiap hati anak Adam di jari tangan Allah. Allah yang tahu hati mereka. Kata Allah, hati mereka pecah. Dia cara berai. Kalau bahasa orang tua-tua no, entahlah. Nah dalam Quran muak buahnya no. Itu bahasa kampung. Tamu ya balik-balik ni lasana mana kau kini pak. Barang gapu. Yo. Sanang anak orang. Sadu Allah no. Alai, rumah lah siap. Anak lah selesai. Tak ada yang fikir alai. Sebenarnya sanang. Allah. Agak mencari yo sanang, tapi dalam kuah ni ramuak. Ini ramuak kan di luar dalam. Bawa kepada kelompok di luar nampak mereka kok kompak satu. Tapi sabananya si kafirin itu di mana-mana mereka juga berpecah belah dalam. Nampaknya hebat. Nyo dalam tu saling sikut, saling hantam, saling berebut pula. Saling iki. Itu kata Allah. Siapa orang munafik? Siapa orang Yahudi? Siapa orang kafir? Dalam. Cuman menghadapi kaum muslimin itu mereka satu. Karena musuh mereka satu, kaum muslimin. Ini gambarannya kan? Tuh. Wa qulubum syatta. Ini syatta berpecah belah, bercerai-berai. Tidak kompak, tidak satu. Nah, seperti itu pula lah gambaran kaum munafik dalam surat Al-Munafikun. Al-Munafikun surat ke-63 ayat yang keempat. Halaman 554. Mari kita tengok sebentar ya. Al-Munafikun itu surat ke-63 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nampak alun? Alun. Surat ke-63 halaman 4. A'udzubillahi halaman 4 ayat ke-4. Halaman 554. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ra'athum tu'jibuka ajsamuhum. Dan apabila ra'athum, ra'aitahum, sesat saya. Apabila engkau melihat mereka, ra'aita, engkau lihat mereka, sosok mereka, tubuh mereka, ajasamuhum, jasad mereka tu tu'jibuka, mengagumkanmu tampilannya. Ini tampilan luarnya
Khan, luar biasa. Wah rancak kopiah teleng sekui nak berisi namanya kok. Apa namanya? Awak rancak kopiah teleng sekui nak berisi. Tu'jibuka jisamu. Itu kan gambaran orang munafik. Tampilan mereka itu mengagumkanmu, mendecak, mempesona kita. Kita kira dia itu orang hebat, sebab mereka tuh tampil begitu. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka berujar, jika mereka berkata, karena hebatnya mereka memelintir memutar kata-kata, tasma' liqaulihim, engkau pasti akan mendengarkan tutur kata mereka. Mengagumkan gaya bicaranya, diplomasinya, orasinya, pemikirannya, bagaimana lah. Nah, luar biasa lah. Kalau kita lihat media banyaklah seperti ini. Dia lah media. Media apa namanya, Bu? Media tayangan. Bicaranya, narasinya, orasinya, paparannya, uraiannya, tasma, engkau pasti akan kagum mendengarkan paparan-paparan si munafik ini. Demi ini, untuk itu, karena ini, segala macam. Ka'annahum khusyubum musannadah. Seakan-akan mereka itu, seakan-akan mereka itu khusyub, kayu yang tersandar. Ini kan kata kinayah. Sifat mereka yang jelek, yang buruk, meskipun tubuh mereka bagus-bagus, tampilan mereka hebat-hebat, bicara pandai, tapi sebenarnya otak mereka kosong, hati mereka tidak jujur. Namanya seperti kayu tersandar namanya. Batang kayu tersandar namanya. Khusyubum musannadah. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka itu yahsabuna, mereka mengira, menyangka, menduga setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Setiap ayat-ayat dibaca, setiap apa salah, seakan-akan mereka, kepada mereka semuanya kena. Kan? Yahsabuna, mereka mengira, kan yahsabuna. Mereka mengira, mereka menyangka, karena takutnya mereka, karena tidak berani mereka, setiap seruan, setiap panggilan, mereka langsung menganggap mereka lah yang diseru. Ketahuilah, humul adu, mereka adalah sebenar-benar musuh. Hati-hati, waspadalah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, lalu bagaimana mereka bisa dipalingkan.
Ini gambaran keadaan si munafik sepanjang zaman. Bicara pandai, tampilan oke. Tapi keropos, otak udang, otak dengkul. Hatinya penuh dengan bisikan-bisikan jahat, rencana-rencana busuk. Itu mau tangkai tersandar namanya. Nah, engkau kira mereka itu satu? Tidak, kepecah. Jadi, kalau kita kembali kepada ayat tadi, bunyinya Al-Hasyr tadi sedikit lagi. Tahsabuhum jami'ah. Engkau kira mereka itu satu, kompak, utuh, seakan satu mereka. Tapi sebenarnya hati mereka pecah bercerai-berai. Kenapa? Kenapa lagi? Dzalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Itu tidak lain dan tidak bukan lantaran mereka kaum yang la yaqilun. Kaum yang tidak memfungsikan akal sehat mereka atau pikiran mereka. La yaqilun. Kalau tadi la yafqahun, kalau sekarang la yaqilun. Apa bedanya? Tentu berbedalah. Di atas dikatakan mereka tidak memahami keagungan Allah, kebesaran Allah. Sehingga mereka tidak ada takutnya kepada Allah, lebih takut mereka kepada manusia. Itu ayat atas, la yafqahun. Sekarang ayat ini, zalika bainahum qaumul la yaqilun. Mereka tidak memfungsikan akal sehat mereka. Apa? Mereka tidak memikirkan ayat-ayat Allah, tidak merenungkannya, ayat-ayat Allah. Sehingga bisa dikatakan mereka itu kaum yang tidak berpikir. Sama seperti binatang. Balhum adal. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Karena mereka punya telinga, punya mata, punya hati. Kalau ayat di atas ujungnya la yafqahun, mereka tidak memahami tentang betapa keagungan, kebesaran, ketinggian, kemahaperkasaan, kemahaesaan Allah. Sekarang di sini mereka tidak memikirkan, artinya lebih terarah kepada akal. Tadi kepada hati, beda tuh. Karena mereka tidak memikirkan ayat-ayat Allah, seruan-seruan, ajakan-ajakan yang dikumandangkan Rasul, dakwah-dakwah yang disampaikan, ayat-ayat yang dibacakan, mereka tidak pikirkan ayat itu. Karena yang ada mereka benci, sakit hati. Si kafir itu karena sakit hatinya saja. Si munafik juga. Andaikan mereka renungkanlah, andaikan mereka tidak Islam tidak masalah, tapi andaikan mereka renungkanlah ayat-ayat itu, tidak ada yang salah. Andai mereka baca hadis-hadis Nabi, sekarang mereka pelajari syariat Islam, tidak ada yang salah. Tidak ada. Karena dia hudalinas, petunjuk bagi manusia. Beriman tidak beriman manusia petunjuk kalau dijalankannya. Tapi karena sudah akal mereka sudah tertutup dengan kebencian. La yaqilu. La yaqilu. Itu kira-kira
kajian kita siang hari ini, rasanya entahlah terjadi di negara awak kaum-kaum seperti kau. Yang kedua, apakah kita juga orang-orang yang sudah bagaikan hidangan di meja makan yang disantap oleh orang lapar, entahlah. Tergantung itu, apakah kita sudah hubud dunia dan takut mati. Kalau sudah itu yang menguasai kita, maka kita bagaikan hidang lezat yang terhidang dan disajikan dalam semeja makan, sementara ada orang yang tak makan sebulan. Sifat zin tuangnya habis kita. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga daripada sikap dan sifat munafik, supaya tahu lah balang orang munafik, bagaimana bencinya orang-orang yang tidak beriman kepada kaum beriman. Akan terus seperti itu sampai kiamat, dan inti-intinya mereka benci sampai kita mengikuti kehendak dan kemauan mereka. Mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah daripada sifat-sifat munafik, dan mudah-mudahan kita pandai menyikapi, menghadapi tentang berbagai macam ujian dan fitnah hidup ini. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.